Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Allah masih memberikan kita kemudahan demi kemudahan, kelancaran rizki, sehat walafiat. Maka gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa hadir di salah satu majelis yang insya Allah dimuliakan Allah, yang akan kita sampaikan ayat-ayat Allah, kita sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapan para ulama, qaulnya para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan kepada kita, melimpahkan kepada kita ilmu dan bisa diamalkan. Karena para ulama mengatakan al ilmu ma'athmaral amal. Yang namanya ilmu itu adalah yang bisa membuahkan suatu amal. Bahkan dikatakan al ilmu bila amalin, ilmu tanpa amal kasajaratin bila samaratin. Ilmu itu kalau tidak diamalkan itu kayak pohon yang tidak berbuah. Kita sudah capek-capek nanam tapi tidak panen, tidak merasakan buahnya. Oleh karena itu senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita sampaikan, ilmu yang kita sampaikan, kita bisa mengamalkannya sehingga kita bisa merasakan buahnya dari ilmu tersebut. Yang terbesar adalah sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kita jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu nasihat dari seorang sahabat, yakni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, mengatakan ta'allamu, belajarlah, tuntutlah ilmu, fa idza alimtum fa'malu, apabila ilmu tersebut sudah kalian dapatkan maka amalkan. Apabila ilmu itu sudah didapatkan maka kita disuruh amalkan. Apabila berupa akidah, keyakinan, maka jadilah itu keyakinan. Apabila itu suatu perintah maka lakukan. Apabila suatu larangan maka tinggalkan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan satu pembahasan kitab yang ditulis oleh seorang mujadid, seorang pembaharu dalam Islam dikala kaum muslimin telah jauh dari agamanya, jauh dari syariatnya, menyimpang dari banyaknya syariat Islam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan munculkan di setiap masa seorang mujadid, ya di antaranya adalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau menulis suatu kitab yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini, yakni Fadlul Islam.
isinya tentang keutamaan Islam, yang kita sejak lahir alhamdulillah sudah beragama Islam, karena orang tua kita Islam. Kita sejak lahir sudah dikaruniai suatu nikmat yang sangat besar, yakni Islam. Akan tetapi banyak juga di antara kaum muslimin yang mereka beragama Islam tapi tidak merasakan kemuliaan menjadi seorang muslim, tidak merasakan ketenangan menjadi seorang muslim. Bahkan dia merasa berat bagaimana dia merasakan ketika melaksanakan syariat Islam kok berat, ya. Kenapa? Di antaranya adalah karena sebenarnya yang dia lakukan bukan syariat Islam. Karena syariat Islam adalah syariat yang paling mudah, intisari dari semua syariat yang terdahulu, itu disaring, ya, yang terbaik tercantum dalam agama Islam yang dibawa oleh Rasul terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahimahullahu taala memberikan judul babun, ya, atau babu wujubil Islam, bab wajibnya beragama Islam, ya. Wajibnya Islam maknanya adalah wajibnya beragama Islam, atau wajibnya melaksanakan syariat Islam, bukan hanya menjadi muslim, tapi setelah menjadi seorang muslim kita memiliki kewajiban, ya, melaksanakan syariat yang ada pada agama Islam, ya. Makanya perhatikan wahai kaum muslimin, supaya kita bisa mengamalkan syariat Islam dengan maksimal setelah kita mengetahui dalil-dalilnya. Semoga kaum muslimin yang hadir ataupun yang mendengar, ya, seruan ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beliau menyebutkan dalil dari Al-Qur'an, di antaranya surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina." Barang siapapun orangnya yang mencari selain Islam, mencari selain Islam sebagai agamanya, mencari selain Islam dijadikan sebagai agama, dan agama selain Islam banyak sekali, entah yang masih mengikuti syariat samawiyah yang dahulu, ya, walaupun telah dihapus, ataupun mengikuti agama-agama nenek moyang buatan manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, tidak akan Allah terima. Tidak akan Allah terima amal ibadahnya apabila dia beragama selain Islam kemudian menginfakkan, seandainya dia menginfakkan, ya, segunung selamat berupa emas, maka tidak akan diterima ibadahnya walaupun ikhlas. Kenapa? Karena tidak mengikuti agama Islam, karena tidak mengikuti ajaran agama Islam, karena yang dia ikuti adalah agama selain Islam. Walaupun dia berinfak, ya, mau seisi bumi diinfakkan, seandainya itu miliknya, maka fala yuqbala minhu, dia tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang rugi. Masih mending kita rugi di dunia, jualan rugi mending, ya, walaupun, ya, jangan sampai rugi insyaallah, ya, berusaha. Tapi seandainya rugi pun, rugi di dunia itu sebenarnya tidak rugi. Kenapa? Allah masih jamin rizki kalian. Mau rugi berapapun kalian di dunia, Allah masih menjamin rizki. Tidak mungkin seseorang
masih hidup beberapa tahun oleh Allah, tidak Allah kasih rizki. Itu yang perlu kita yakini sebagai seorang muslim. Kerugian dalam Islam adalah kerugian di akhirat. Seseorang yang beramal, berinfak, puasa ataupun yang lainnya tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi orang-orang yang rugi, bidukhulin nar. Dia berharap berinfak sebanyak-banyaknya, beramal sebanyak-banyaknya, tenaga, pikiran, harta dikerahkan, tapi tidak ada balasan. Justru balasannya masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Orang yang tidak dibalas saja kecewa. Orang yang kerja tidak dibayar, dia demo. Dibayar saja tidak sesuai UMR, demo misalnya itu ya. Dibayar tidak sesuai UMR, minta naik gaji, apalagi tidak dibayar, apalagi malah dihukum. Dia sudah kerja payah malah dihukum, yakni di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Maka ini peringatan bagi orang-orang yang ingin mencari kebahagiaan akhirat, tapi dia tidak melalui Islam, atau sebaliknya dia mencari kebahagiaan akhirat, dia sudah menjadi Islam tapi tidak melalui syariat Islam, tidak melalui syariat Islam. Dalil yang kedua, dalam surat Ali Imran ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Maksudnya apa? Agama yang diterima oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima selain syariat Islam. Ini makna sesungguhnya agama yang di sisi Allah adalah Islam. Yang diterima apanya? Diterima syariatnya. Maka siapapun yang mencari syariat Islam tidak akan diterima yang mencari syariat selain Islam. Dan alhamdulillah kita sudah menjadi agama Islam. Harusnya kita mencari syariat kita. Harusnya kita beramal, bermuamalah, berakhlak dengan syariat Islam kita. Akan tetapi kebanyakan kaum muslimin, mereka sudah diberikan nikmat Islam tapi tidak menggunakan syariat Islam, tidak mencukupkan syariat Islam yang akan membawanya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mereka mencari-cari yang lain, cara-cara yang lain, bukan mencari cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah pentingnya kita hadir di majelis ilmu. Sampai kapan kaum muslimin, kalau mereka tidak menginginkan, kalau mereka ingin seperti itu terus menerus, maka hendaknya dia hadir di majelis ilmu. Kalau mereka enggan mendatangi majelis ilmu, bagaimana dia akan mengetahui syariat Islam? Apakah dia yakin orang yang beribadah, sedekah, tidak mengerti syariat Islam? Apakah dia yakin apakah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan ini PR kita sekalian. Hendaknya kita senantiasa mengoreksi ibadah kita, mulai dari sholat kita, mulai dari takbiratul ihram, mulai dari tata cara wudhu. Kita ulang, baca lagi tentang bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kaum muslimin, kepada para sahabatnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima kecuali syariat Islam. Dan syariat Islam, kita bisa mengetahui syariat Islam hanya dengan duduk di majelis ilmu. Tidak ada orang serta-merta lahir
kemudian dia mengerti ilmu kecuali dia menuntut ilmu. Bagaimana para sahabat bergantian dengan sahabat yang lainnya, satu bekerja, satu menuntut ilmu, gantian. Yang bekerja diparuh untuk yang menuntut ilmu, nanti gantian, sampai seperti itu. Makanya di kalangan mereka para ulama banyak, semuanya penuntut ilmu, akan tetapi khutbahnya sedikit, yang khutbah sedikit. Beda dengan sekarang, khutbahnya banyak, tapi yang berilmu sedikit. Naudzubillah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang ketiga, beliau membawakan dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu." Nah, insyaallah namanya ulama itu kalau menyusun dalil itu pas. Menyusun dalil itu pas, padahal belum ada laptop belum ada HP. Kalau kita tinggal klik HP muncul semua durut itu. Kenapa? Karena mereka dalilnya sudah di otak, benar-benar pinter, melebihi laptop. Kita ngetik di laptop kadang salah itu. Tapi kita lihat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Imam Ahmad, kitab-kitab Sunan, semuanya tidak pakai laptop. Bahkan nulisnya zaman dahulu itu ada yang di kulit. Kita kertas itu masih nulis 2 sudah disobek-sobek. Zaman anak kecil itu cari kosongan 1, 2, nanti digabung kayak gitu. Itu zaman anak, apalagi zaman mbah-mbahnya, ya. Insyaallah ini perjuangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya ini adalah jalanku. Anna hadza sirati, jalanku yang lurus. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini jalanku. Mustaqim, lurus itu ya. Fattabi'uhu, ikutilah. Kita diperintahkan mengikuti jalannya Rasulullah SAW yang lurus, jangan belok-belok. Mengikuti syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, jangan coba cari yang lain. Jangan merasa kurang. Seandainya kita mencukupkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, tidak akan bisa. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, ana atqakum lillah, ana ahsyakum lah. Saya itu orang paling bertakwa di antara kalian. Saya orang yang paling takut kepada Allah. Sehingga tidak bisa kita melebihi Rasulullah SAW. Mencukupkan amal yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, tidak bisa. Nggak bisa, kok mau mencari yang lain. Makanya kalau kita sebagai seorang muslim mengamalkan syariat Islam kok berat, berarti ada tambahan. Nah ya, mesti katanya. Insyaallah. Maka perlu dikoreksi. Kenapa saya melakukan ini kok berat itu ya? Salah satu contoh, menikahkan orang itu kan mudah sekali, tinggal mobil tuh selesai gitu ya. Orang tuanya tinggal mengatakan, saya nikahkan anak saya dengan ini maharnya mudah, seperangkat alat sholat gitu ya. Ini sekarang seperangkat alat sholat saya terima, sudah selesai, ada 2 saksi. Yang sulit apanya? Jejernya, ada padi-padinya itu ya. Berapa mikir 25 juta dan 30 juta itu baru itunya saat, belum makannya, belum selamatannya, belum pembukaannya, penutupannya, wah macam-macam ini. Masya Allah. Nah ini peringatan bagi kita seorang muslim, ya, membawa sesuatu yang bukan syariat menjadi syariat, yang syariatnya mudah menjadi sulit ini. Makanya kalau kita sebagai seorang muslim mencukupkan dengan syariat ya, yang Allah utus Rasulullah SAW, yang disampaikan kepada para sahabat, maka akan menjadi orang yang bahagia. Dan hal tersebut tidak bisa kita dapatkan ya tentunya dengan menuntut ilmu ya, dengan ilmu. Karena ilmu itu adalah nurun ya.
Ilmu itu nur, bukan nyontek, ya, bukan nyontek. Ya. Nur, cahaya, akan memberikan cahaya kepada dirinya dan orang-orang sekitarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memerintahkan kepada kaum muslimin, kepada seluruh manusia untuk mengikuti jalannya Rasulullah SAW yang lurus, wala tattabi'us subul, wala tattabi'us subul, jangan kalian mencari jalan-jalan yang lain. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar kamu konsekuen, lurus, istiqomah, mencukupkan jalan yang dibawa oleh Rasulullah, syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Jangan mencoba-coba cari hadis yang dhaif. Cukupkan hadis yang sahih dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah jelas, ya, Al-Quran sudah jelas, tidak diganti langsung diketahui hadis ini. Kalau hadis, karena kita tidak bisa mencukupkan Al-Quran. Kalau kita mencukupkan Al-Quran, kita tidak bisa sholat. Takbirnya bagaimana? Perintah sholat, tapi tata caranya tidak ada dalam Al-Quran. Perintah wudhu, tata caranya tidak ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Kalau kita mencukupkan hadis yang sahih, minimal hadis hasan, maka kita akan menemukan syariat yang mudah. Kalau ada yang sulit, mungkin di situ ada hadis palsu, mungkin ada hadis dhaif, maka bertanyalah kepada ahlul ilmi. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu, jangan tanya kepada tukang becak. Ini ya istilahnya. Kalau tanya tukang becak itu ya harganya berapa ke sana, itu ya. Harga cabai, harga ini tanya kepada mereka. Tapi tentang ilmu, tanya kepada ahli ilmu. Ya, tidak tahu tentang motor, tanya tukang bengkel, jangan tanya kepada anak, tidak bisa itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan orang-orang yang menambah, mengikuti syariat, jalan-jalan selain yang dibawa oleh Rasulullah SAW, fatafarraqa bikum an sabilih, ya, maka engkau akan apa? Terpecah, terpisah dari jalannya Rasulullah SAW, ya, akan jauh, ya, jauh dari jalannya Rasulullah SAW. Nah ini seharusnya satu ayat saja kalau kita renungkan, ya, bisa direnungkan oleh kaum muslimin, maka dia akan kembali ke jalan yang benar. Dia akan tinggalkan cara-cara peribadatan yang ternyata tidak sesuai dengan syariat Rasulullah. Tinggal tanya, saya melakukan puasa ini sesuai tidak puasa Rasulullah? Saya melakukan puasa ini, apakah Rasulullah SAW memerintahkannya? Tanya kepada ahli ilmu. Saya melakukan ibadah, sholat misalnya, tata caranya begini, benar tidak? Tanya kepada ahli ilmi. Maka engkau akan bahagia. Oh ternyata tidak benar, oh ternyata salah, ya. Diperbaiki terus, ya. Ketika ibadah kita semakin hari semakin sesuai dengan Rasulullah SAW, maka kebahagiaan pun dengan sendirinya akan dia bertambah, merasa ringan, ya, terasa ringan ibadah. Qala Mujahid, seorang tabi'in yang meninggal pada tahun 104 Hijriyah, mengatakan atau menjelaskan subul dalam ayat wala tatabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Maksudnya apa? Al-bid'ah wa subhat. Karena Mujahid adalah seorang mufasir, ya. Mufasir dari Rasulullah SAW, para sahabat, ada mufasir Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Umar, ya. Kemudian diturunkan kepada tabi'in, ya. Tabi'in, yakni diantaranya Mujahid, seorang mufasir. Beliau menafsirkan, jangan kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan, maksudnya bid'ah, sesuatu yang muhdats, sesuatu yang baru dalam agama yang tidak dicontohkan, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wasyubhat, sesuatu yang samar. Nah,
Apabila kita melaksanakan ibadah belum jelas ibadah tersebut, maka jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan. Sampai ketika kita sholat bingung ya, bimbang ini sudah 2 rakaat atau 3 rakaat. Maka kita harus perjelas. Apa? Ambil yang paling sedikit 2. Ya. Kalau 2 kan sudah pasti. Ya. Walaupun yang benarnya nanti 3, tapi yang 2 pasti jelas. Yang ketiganya samar. Nah, ini kaidah ya, kaidah ketika lupa maksudnya. Kaidah ketika lupa. Maka seorang muslim, seorang mukmin ya, harus mendasari ibadahnya dengan sesuatu yang jelas. Apabila itu samar, apalagi itu tidak ada ajarannya ya, dari pendahulu kita, dari para ulama, maka jangan diikuti. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan tersebut ya. Maka apa? Kalau diikuti, kalian akan semakin jauh dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, menjelaskan tentang bahayanya orang yang mengikuti subul tadi. Orang yang mengikuti kebid'ahan atau orang yang mengikuti syubhat, sesuatu yang masih samar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad." Dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapapun man ahdatsa, yang membuat sesuatu yang baru, membuat amalan baru atau keyakinan baru ya, ini namanya muhdats ya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian terhadap perkara yang muhdats, perkara yang baru dalam agama. Jadi perkara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan perjudian, bukan zina, bukan mencuri. Kalau itu sudah jelas, tahu itu maksiat. Tapi sesuatu yang mudah itu diperingatkan lebih diperingatkan, walaupun itu juga jelek, perkara jelek, tapi lebih diperingatkan lagi oleh Rasulullah SAW karena kaum muslimin menganggap itu adalah ibadah. Kalau orang mencuri suatu saat, saya sebenarnya itu tidak mau mencuri, tapi kepeksa. Sebenarnya saya itu tidak mau utang sama itu si Bang Tongol misalnya, ya. Tapi karena mau utang siapa lagi? Utang si Fulan, nanti dimarahi, katanya tidak bisa nyaur dan yang lainnya. Yang sudah utang sana sini, akhirnya yang mempersilahkan yaitu walaupun bunganya banyak. Sebenarnya tidak mau tapi kepeksa, gimana lagi? Ini. Tapi yang lebih diperingatkan oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang baru dalam agama, yang dianggap agama, yang dianggap itu bagian dari syariat, padahal bukan syariat Islam. Sehingga sampai meninggal dunia pun dia melakukan hal tersebut ikhlas lillahi ta'ala. Padahal misalnya apa? Habis keluar uang jutaan, bahkan miliaran, kalau namanya ikhlas, legowo. Ya enggak? Dikira itu amalan benar, tapi gara-gara amalan tersebut adalah amalan ciptaan manusia, maka di akhirat tidak akan dapat apa-apa. Fahuwa raddun, kata Rasulullah SAW. Apabila dia mengamalkan amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, fahuwa raddun, ditolak. Bukan hanya ditolak, dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, kullu bid'atin dolalah, semua yang diada-adakan, yakni kebid'ahan adalah dolalah, kesesatan, wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan mengajaknya ke dalam neraka, naudzubillah. Ini peringatan bagi kita
yang hadir ataupun kaum muslimin yang mendengar seruan ini, agar semuanya kita mengoreksi ibadah kita. Tidak apa-apa kita menyesal di dunia daripada nanti menyesal di akhirat. Sebagaimana orang-orang kafir akan mengatakan, Rabirji'uni, ya Rabbku, kembalikan saya ke dunia. Gua kok duniane wis kiamat, wis ora ono, ya. Dengan adanya hari kiamat dunia hancur, kok dia minta kembali? Ya sudah ndak ada Kecamatan Bodong wis hilang itu ya. Oh sudah kiamat, sudah hancur. Kalaupun dikembalikan mungkin udah gersang, udah jadi apa ya? Sudah jadi wadas beneran, kali wadas itu ya. Nah ini, mumpung kita masih di dunia, kita diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul yang diutus oleh Allah kepada kita, kepada umat, dan kita sebagai umatnya. Dan alhamdulillah seruan tersebut sampai ke telinga kita. Coba kalau hadis-hadis ini, peringatan ini tidak sampai ke telinga kita, sampai meninggal kita berada di atas kebid'ahan. Kalau ketika berjumpa dengan Allah ditimbang, lah kok enggak berat, kok kosong plong gitu ya. Kenapa? Tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Gimana coba kita? Dan kita masih diberikan kesempatan, masih bisa mendengar seruan kebenaran, kok kita tolak? Kalau sudah ditolak, siapa lagi yang akan memberikan nasihat kepada kita? Ini peringatan kepada kita sekalian untuk senantiasa mengoreksi ibadah-ibadah kita, untuk senantiasa kita menjauhi jalan-jalan selain jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walil Bukhari, ya, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari, an Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Rasulullah SAW mengatakan semua umatku akan masuk surga. Oh, berarti semuanya masuk surga saat mau yang bid'ah, mau yang khurafat, yang penting masih umatnya masuk surga. Ilaman ada, tapi ada ilahnya, kecuali orang yang tidak suka. Apa ada ya? Kok harusnya apa? Hadis ini menjelaskan, ya Rasulullah, yang tidak mungkin adalah umatmu yang tidak ingin masuk surga. Dan kata engkau semua umatmu akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Kalau ditanya kamu mau masuk surga, pasti mau semua. Tidak ada orang yang mengatakan saya tidak mau masuk surga, tidak ada. Ya? Akan tetapi dikatakan kila man ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggan? Kok ada orang kaum muslimin ketika ditanya tidak mau masuk surga, padahal hakikatnya kalau ditanya mau masuk surga, tapi ada orang yang tidak mau. Ini hanya ibarat ungkapan ada orang-orang yang tidak mau masuk surga, sehingga ditanya siapa orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang mau masuk surga adalah siapapun orangnya yang mentaatiku, yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah orang yang akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan orang yang enggan masuk surga adalah orang yang memaksiatiku, orang yang enggan mengikuti perintahku, orang yang tidak mengikuti jalanku. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, jangan kau ikuti jalan-jalan, ikutilah jalanku yang lurus, ya. Itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini peringatan bagi kita kaum muslimin, ya, yang mencoba mencari-cari jalan selain jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun enggan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali perintah dalam muamalah, ya.
perintah ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah dalam ibadah ataupun dalam bermuamalah ataupun dalam berakhlak kepada orang lain, maka kalau orang tersebut mentaati apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, baik berupa perintah ataupun larangan yang ia harus jauhi, maka dialah orang-orang yang disebutkan yang akan masuk surga. Dan orang-orang yang memaksiati, durhaka, tidak mau taat kepada perintah Rasulullah SAW, itulah orang-orang yang enggan masuk surga. Enggan masuk surga karena apa? Tidak mau taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada nih. Insya Allah kita lanjutkan pada Isya. Bismillahi ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis-hadis yang berkisar tentang wajibnya kita beragama Islam dan mengikuti syariat Islam. Syariat Islam yang dibawa, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat selain atau yang bukan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejatinya bukan syariat Islam. Walaupun banyak orang mengatakan, meyakini itu adalah syariat Islam, tapi kalau syariat, ajaran, amalan tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, maka ajaran tersebut bukan syariat Islam. Dan ajaran tersebut dibenci oleh ajaran Islam, walaupun orang menamakan itu adalah syariat Islam. Hadis selanjutnya, hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadun nasi ilallahi thalathatun, manusia yang paling dibenci Allah, manusia paling dibenci Allah itu ada 3 golongan. Nah, 3 golongan yang paling dibenci. Kalau yang dibenci Allah, semua maksiat Allah benci. Tapi di antara yang dibenci itu ada yang paling dibenci. Sebagaimana ada yang namanya kesyirikan, atau kemaksiatan. Tapi ada namanya dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Kan ada dosa besar, tapi di antara dosa besar ada yang paling besar. Misalnya yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Begitu juga manusia, ada yang Allah benci. Semua yang bermaksiat kepada Allah benci, tapi ada yang paling dibenci. Di antaranya adalah 3 golongan. Yang pertama adalah mulhidun fil haram, orang yang mulhid, yakni yang menyimpang dalam penyembahan kepada Allah di tanah haram, di tanah suci haram. Seharusnya di tanah suci haram itu beribadah kepada Allah, dia berbuat maksiat, bahkan maksiat yang paling besar, penyimpangan dalam
beribadah, penyimpangan dalam penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan yang kedua, wa mubtagin fil islami sunnata jahiliyatin, orang-orang yang mencari di dalam Islam sunnah jahiliyah atau thariqah, jalan-jalan jahiliyah. Mencari di dalam Islam, tapi apa? Bukan mencari syariat Islam, tapi mencari cara-cara jahiliyah, bukan cara-caranya Rasulullah SAW. Harusnya seorang muslim yang ia amalkan, yang ia cari adalah ilmu bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat. Akidahnya yang diajarkan apa? Tata caranya bagaimana dia ibadah, apa yang dilarang. Tapi ini malah mencari cara-cara jahiliyah, tata cara agama lain, makanya menjadi orang yang paling Allah benci. Kemudian yang ketiga, mutallibu damim ri'in bighairi haqqin liyuhri qadamahu, orang yang mencari-cari kesalahan agar orang lain tersebut tertumpah darahnya, agar orang lain tersebut dibunuh, pokoknya bagaimana si fulan ini agar dihukum mati misalnya, atau agar dikeroyok orang. Ayo kita tuduh dia yang mencuri, dia yang nyantet, dia yang macam-macam, supaya dikeroyok dan dibunuh. Nah, ini tiga golongan orang-orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berkaitan dengan ini adalah yang kedua, mubtagin fil islami sunnata jahiliyah. Nah, yang berkaitan dengan kita wajibnya berpegang teguh dengan syariat agama Islam, yang harusnya kita diperintahkan untuk mengikuti syariat Rasulullah SAW. Tidak boleh mencari jalan-jalan yang lain, malah mencari sunnahnya jahiliyah, maka menjadi orang yang paling Allah benci. Kemudian dalam Sahih Bukhari juga disebutkan ucapan seorang sahabat, yakni Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau menasihati kaum muslimin. Beliau mengatakan, ya ma'syarul qura, wahai penduduk negeri. Wahai penduduk negeri. Padahal kepada para sahabat, khairun nas, orang terbaik masih saja dinasihati. Ini pentingnya nasihat, walaupun berilmu perlu diingatkan. Apalagi orang yang tidak berilmu. Maka nasihat ini adalah kepada setiap kita. Yang sahabat saja dinasihati, apalagi kita. Jangan sampai kita merasa orang yang berilmu. Ya ma'syarul qura, istaqimu, luruslah kalian. Kita diperintahkan untuk lurus, sebagaimana setiap kali sholat kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah saya jalan yang lurus. Jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat dari para rasul, para nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang saleh, orang-orang yang Engkau beri nikmat itu pada mereka. Kita selalu meminta seperti itu. Tapi kadang-kadang ucapan kita itu tidak tahu yang kita ucapkan. Padahal kita senantiasa meminta kepada Allah jalan yang lurus, jalannya para nabi, para rasul, bukan jalannya orang-orang. Tapi jalan orang yang soleh kita minta kepada Allah. Kenapa kok banyak kaum muslimin menyimpang? Karena dia berdoa tapi tidak tahu yang dia ucapkan.
ucapannya itu minta doa yang lurus, tapi perbuatannya malah minta jalan yang lain, selain jalannya para ulama, selain jalannya para rasul. Ini harusnya setiap kali kita berdoa ya, padahal 17 kali minimal ya, sehari 17 kali. Masya Allah, ini 17 kali kok kita tidak mendapatkan hidayah. Pertanyaan bagi kita, kalau kita pas kita berdoa, kemana pikiran kita? Mungkin pikiran kita kemana-mana, jadi tidak tahu apa yang kita ucapkan. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah saya jalan yang lurus. Sebagaimana nasihat Hudzaifah bin Yaman, istaqimu, luruslah kalian. Fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabaqan ba'idan. Apabila kalian itu telah lurus, maka sungguh kalian telah mendahului, melewati sangat jauh. Apabila kita benar-benar istiqomah di jalan yang lurus, di jalan syariat Islam yang benar, kita itu sudah melampaui jauh ke sana. Ya, melampaui jauh. Fa'in ahatum yaminan wa shimalan, tapi jika kamu coba-coba mencari jalan kiri kanan, ya, mencari jalan yang lain daripada jalannya para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang soleh, para ulama, cari yang lain. Padahal kita diperintahkan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kamu moni usolli, bukan ya, sebagaimana kamu melihat aku sholat. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau kita mencari cara-cara sholat selain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dari takbirnya, bacaannya, maka engkau telah mencari jalan-jalan yang lain. Maka kata Hudzaifah bin Yaman, faqad dalaltum dalalan ba'ida, sungguh engkau telah dolal, tersesat dengan kesesatan yang jauh. Kesesatan yang jauh. Sebagaimana orang yang lurus mencukupkan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia telah melampaui jauh ke sana. Tapi kalau orang yang mencoba cari jalan-jalan yang lain, ibadah yang lain, kalau sholat seperti kaum muslimin ya kurang mantap misalnya ya, harus yang beda misalnya, takbirnya, bacaannya ya, yang beda. Nah, yang beda itu akan menyesatkan dengan kesesatan yang jauh, dalalan ba'ida. Sebagaimana hal tersebut diucapkan oleh Muhammad ibn Wadah ketika masuk masjid, kemudian dia ya menasihati kepada jamaah yang hadir ya, agar lurus. Kalau kalian lurus bisa istiqomah, mencukupkan saja ya diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka engkau melampaui jauh ke sana. Tapi kalau kamu coba mencari jalan yang lain, mencari jalan ketenangan yang lain, mencari ibadah yang lain, zikir yang lain, puasa yang lain, pokoknya cara ibadah yang lain, pesta-pesta yang lain, ya, selamatan yang lain misalnya, maka engkau tersesat dengan kesesatan yang jauh. Kemudian yang terakhir, masih dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan anba'ana Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah mengatakan kepada kami, mengabarkan kepada kami, an Mujalidin an Sya'bi, Imam Sya'bi, an Masruq, qala Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan laisa amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah suatu suatu tahun, suatu masa, kecuali
setelahnya itu lebih jelek darinya. Ya, tidaklah ada suatu masa nanti setelahnya, tahun setelahnya itu pasti lebih jelek dari tahun kemarin. Ya. Ini kata Ibnu Mas'ud. Sebagaimana zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat adalah zaman keemasan Islam, maka zaman setelahnya akan lebih jelek, berkurang. Kemudian beliau mengatakan, la aqulu amun ahsabu min amin. Bukan maksudnya itu zaman sebelumnya itu lebih makmur, bukan kemakmurannya, bukan lebih subur, bukan. Zaman sekarang lebih gersang misalnya, lebih banyak penduduknya, bukan itu maksudnya. Wala amirun khairun min amirin, itu juga bukan amirnya itu lebih baik, bukan lebih makmur, bukan lebih yang lainnya, bukan. Lakin dahabu ulamaikum wa khiyarikum. Akan tapi kenapa kok dinamakan lebih baik ya dari tahun setelahnya? Karena hilangnya ulama kalian, perginya ulama kalian, lebih sedikitnya orang berilmu dan orang-orang terbaik di antara kalian. Orang-orang terbaik dari sedekahnya, dari puasanya, dari ibadahnya, dari orang-orang yang berilmunya itu lebih berkurang, lebih sedikit. Summa yahdutsu aqwamun, kemudian nanti ketika suatu masa ketika ulamanya semakin sedikit, orang-orang terbaiknya itu semakin sedikit, ada suatu kaum yang mereka akan berbicara, yaqisunal umura bi araihim. Mereka mengukur, menimbang suatu perkara dengan pendapat-pendapat mereka. Karena apa? Sudah bukan ahlul ilmi, ulamanya sedikit. Ya, mungkin hanya di daerah tertentu mereka masih bisa bertanya para ulama. Di suatu daerah tidak bisa, akhirnya yang dipakai apa? Pendapat-pendapat mereka. Fayanhadimul Islamu wa yulasmu. Maka Pak, Islam ketika itu atau di daerah tersebut akan runtuh dan akan retak. Keretakan suatu Islam di suatu daerah atau mundurnya, merosotnya, syariatnya tidak dilaksanakan, hanya ramenya, ya. Bukan dilihat ramenya, banyaknya, ya, suaranya, bukan. Tapi dilihat adalah syariatnya tegak atau tidak. Ya, syariat yang benar tegak atau tidak di daerah tersebut dilihat dari orang-orang berilmunya. Ya, dimanapun tempatnya, di sana ada orang berilmu, maka akan nampak ya, suatu ibadah Islam yang berdasarkan sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan yang barokah ini. Mungkin ada pertanyaan. Tafadhol. Ini ada nasihat. Mungkin mau menasehati tapi tidak enak gitu ya. Nah, Ustadz mohon nasihatnya bagi kami para ahwat yang masih suka ngobrol saat kajian berlangsung. Masya Allah. Ya kan, di rumah sudah capek, ketemu teman-temannya, wah senang ngobrol gitu ya. Nah, yang pertama ya seperti itulah keadaannya ya. Karena begitu penatnya di rumah, ketemu teman-temannya, akan tetapi di sini salahnya ketika kajian berlangsung. Ya, ngobrolnya ketika selesai, silahkan majelis kedua, tidak apa-apa ya. Sampai nanti itu ya. Untuk majelis ilmu ya, fokus untuk mendengarkan ilmu ya.
bagaimana ketika disampaikan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kita masih ngobrol gitu ya. Padahal seruan dari Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk memperhatikan. Ataupun ketika disampaikan ayat-ayat Allah, kan tadi disampaikan Al-Qur'an. Padahal apa? Ketika disampaikan Al-Qur'an perintahnya wa ansitu, dengarkan. Ya. Apabila dibacakan, disampaikan Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Dan yang mendengarkan seruan ilmu itu bukan hanya di antara kita, mungkin di antara ya bangsa gaib, ya, bangsa jin hadir mendengarkan tausiah, mendengarkan ilmu, maka hargailah majelis ilmu supaya kita mendapatkan barokahnya ilmu. Ya. Ya, ini nasihat bagi kita semuanya, bukan hanya akhwat tapi juga ikhwan, ya, supaya ketika di majelis ilmu kita memperhatikan adab-adab sebagai seorang penuntut ilmu. Nah, karena itu diantara penghalang. Itu pun sering kita sampaikan kepada anak-anak ya di kelas. Kalau kalian ingin mendapatkan ilmu, maka pakailah ya, perhiasan sebagai seorang penuntut ilmu. Ya, sikap terhadap ustadznya, sikap terhadap teman-temannya itu diperhatikan, karena itu bagian dari penghalang mendapatkan ilmu. Karena ada orang yang bertahun-tahun ya menuntut ilmu, mendengarkan ceramah, tapi kenapa kok tidak masuk ke dalam hatinya, tidak masuk ke dalam jiwanya? Karena jiwanya enggan menerima ilmu. Ketika ilmu tersebut disampaikan, dia lalai dari nasihat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan petunjuk kepada kita ya, menerima nasihat ya, karena banyak di antara kaum muslimin ketika ada nasihat dia tersinggung, dia langsung posting di WA itu ya. Orang ini harusnya diterima ya. Nasihat itu baik ya. Nasihat itu tanfa'ul mukminin, bermanfaat bagi orang-orang beriman, dan kita harus berterima kasih ya, jazakallah khair ya kepada orang yang memberikan nasihat. Semoga nasihat tersebut bermanfaat dan pasti bermanfaat bagi orang mukmin baik di dunia ataupun di akhirat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki akhlak kita baik di majelis ilmu ataupun di luar majelis ilmu. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.